Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel sekitar perbaikan perawatan mobil, tips terutama mobil Honda. Kali ini saya akan membahas sekitaran oli lagi, tapi oli transmisi, khususnya di mobil Freed ya teman-teman. Nah, mobil Freed itu keluaran 2009 sampai 2014 terakhir kalau tidak salah. Jadi oli transmisi Freed atau tipe transmisi Freed adalah tipe AT ya, Auto Transmission, bukan CVT. Jadi CVT itu Continuous Variable Transmission, kalau AT ya Automatic Transmisi. Jadi kalau teman-teman mungkin habis pengguna Freed yang jalan itu hentakan perpindahan giginya terasa, itu karena memang dia tipe oli transmisinya tipe AT, bukan yang continuous yang tidak terasa seperti CVT mulai di 2014 Honda kalau tidak salah yang tipe 2 ya. Kalau yang CVT generasi pertama, kalau yang di Indonesia ya mulai dari Jazz GD3 sama City GD8 2004 resminya. Kalau Fit lebih lama, cuman build up. Balik lagi ke untuk mobil bahasan kita sesuai judul adalah Honda Freed. Freed itu tipenya transmisinya adalah AT, yang dulu Honda itu mulai awal AT-nya itu cuman satu tipe ini, ATF Z1 tipenya ya. ATF Z1 ini dipakai di seluruh oli seluruh mobil transmisi AT-nya Honda, karena memang satu tipe ini. Itu mulai saya masuk 2008 ya sudah pakai ini sampai 2012 itu muncul pembaruan atau tipe lain dari oli transmisi auto transmission adalah ATF DW1. Jadi dulu itu 2000 kalau tidak salah launchingnya 2012 kalau tidak salah, mulai Brio yang ini, Brio yang Sport Thailand punya itu 1300 cc sama ini CRV generasi keempat RM1 RM3 itu pakai ATF DW1 ini, dari baru dihimbau dari new model ya. Kalau kita dulu kerja di dealer waktu ada mobil baru itu pasti ada training new model, jadi speknya ditunjukkan, terus oli-oli yang dipakai itu apa, busi-busi yang dipakai apa, filter udara yang dipakai apa, itu disampaikan di new model itu ya. Nah dulu itu saya juga waktu kerja di dealer baru tahu sama teman-teman spare part, karena memang tidak disampaikan secara umum untuk, atau saya yang tidak masuk, atau saya mungkin tidak ikut waktu penyampaian service news ya. Nah, kemarin teman-teman BSA Mas Dimas itu belanja spare part ke kantor lama di dealer, itu memang tak suruh sengaja untuk melihat service news yang soal oli transmisi. Ternyata di service news tersebut yang diluncurkan 2017, cuman maaf saya tidak bisa tampilkan service newsnya itu karena intern dari Honda ya. Itu dari 2017 Freed itu pakai oli ATF DW1. Jadi di service tersebut Freed itu pembuatan 2009 sampai 2014 pakai ATF DW1 dan isinya 2,5 liter kalau yang di service news ya. Cuman kami sih selama ini juga ngisinya langsung full 3 liter, meskipun di dealer juga seperti itu, 3 liter dipenuhkan. Cuman kalau di service sih 2,5 sebenarnya ya. Kalau mau aman ya coba 2,5 dulu, nanti di starter dipanasi, dilihat levelnya gimana. Tapi selama ini sih 3 liter juga tidak ada masalah. Dan juga beberapa, kalau Freed ya ini ya, kita bahas Freed ya, sampai saat ini yang pakai ATF Z1 ganti pakai ATF Z1 juga masih banyak. Bahkan miskomunikasi sih ini kalau Freed ya, antara DW1 atau Z1. Bahkan sesama mantan pegawai Honda dealer dulu, waktu saya posting ganti oli pakai Freed pakai ATF DW1, dia tanya, loh Mas kok ATF apa, kalau Freed kok dipakai ATF DW1 enggak Z1 ta? Ya, saya juga tahunya ini dari teman-teman spare part, kalau yang 2012 ke atas atau terutama Freed yang AT itu pakai
yang DW1 ini. Nah, tapi secara trouble ya selama ini tidak ada masalah yang Frit pakai Z1 ini. Nah, kalau ini kalau lebih bagusnya ya kita turuti sesuai dengan anjuran dari Honda, dari pabrikannya ya, di contour measure-kan di ini. Mungkin beda adiptif atau beda formula saja ya, dibaguskan ini mungkin. Nah, kalau ini dua-duanya dia supplier resminya dari Idemitsu punya, sama dari Idemitsu. Cuma saya kalau oli transmisi tidak ngambil dari Idemitsu karena ini jarang dipalsu juga, tapi tidak tahu juga kalau di luar banyak dipalsu. Kalau oli gold sekarang saya tidak ngambil di dealer, sekarang saya ngambil langsung dari pabrikan Idemitsu karena beberapa itu ada yang kurang percaya kalau dikirain palsu gitu. Jadi langsung saya ambil langsung dari Idemitsu-nya, dari pabriknya langsung yang ngirim ke bengkel kami. Ini ATF Z1 diproduksi oleh Idemitsu ya. Nah, ini Idemitsu Loop Tekno Indonesia yang Z1. Yang DW1 juga sama. Ya. Idemitsu Loop. Oke, secara harga sih sama, rasanya kurang lebih saya lupa antara 85 sampai 90.000 per liternya ini. Sorry ngeblur. Ya. Jadi teman-teman kalau pengguna Frit, kalau tetap pakai Z1 ya monggo, mereknya ATF. Kalau ATF itu jarang rewel kok, pokoknya olinya gantinya rutin ya. Kalau bisa ya sama seperti CVT per 40, kalau Cianjuran ya per 80 kalau Cianjuran, tapi lebih baik sih maksimal per 40 ya. Oli transmisi tidak perlu flashing kecuali ada trouble. Yang penting ganti oli rutin aja per 40.000, disamakan seperti CVT aja. Nanti beberapa bengkel yang pernah ngalami trouble itu diajukan gantinya per 20.000 untuk yang CVT generasi kedua, atau CVT yang Jazz GD3 sama ADS itu bahkan dimajukan per 10.000 biar menjaga kondisi transmisinya. Jadi karena kalau Matic itu nomor satu perawatannya adalah di olinya. Kalau kopling kan tergantung kita pemakaian pedalnya, terus kondisi jarak tempuhnya atau medan dari mobilnya. Jadi kalau oli Matic itu perawatannya cuma sering-sering dan rajin ganti oli transmisi. Ya. Mungkin nanti oli DW1 ini untuk mobil apa aja. Kalau Z1 ini semuanya Jazz GE atau RS, nanti saya lihatkan dulu ya. Saya buatkan konten sendiri aja. Jadi biar tidak salah. Maunya sih saya bikin konten ini buat mobil apa gitu, tapi nanti takutnya teman-teman tidak fokus. Jadi biar yang mampir ke sini adalah pengguna mobil yang saya buatin konten ini. Jadi kalau yang mampir ke sini Frit ya monggo, kalau yang lain buat pengetahuan ya monggo. Ya, biar tidak salah oli, biar transmisinya juga awet. Rata-rata sih kalau saya nemui sih Honda itu yang habis kampas kopling Matic-nya itu terjadi di CR-V generasi kedua itu agak banyak, sama Accord CM5 itu 2005an itu banyak yang sudah kena Matic-nya. Itu di KM di atas 150.000 rata-rata ya, karena selip jadi harus ganti kampas kopling, seperti kopling motor kecil-kecil gitu, tapi banyak ada plat-platnya, ada beberapa saringan oli transmisi juga harus diganti, yang di dalamnya case transmisi Matic tersebut ya. Jadi biasanya kalau Matic trouble, kalau Matic yang AT ini trouble, tanda-tandanya adalah waktu kita jalan mobilnya loss, nggak bisa digas, D-nya gede-gede, blab 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 blab. Nah terus kita matikan, kita minggir, kita matikan, kita off kan beberapa saat, kita starter lagi, itu bisa jalan. Nanti berapa kilo muncul gitu lagi. Nah, D-nya waktu kita scan di ECU itu muncul kodenya saya agak lupa, cuman kata-katanya adalah sistem AT gangguan fungsi. Itu sudah pasti fix dari Matic-nya yang bermasalah. Kalau dia solenoid-nya bermasalah, itu pembacanya adalah solenoid katup A, katup B, atau katup C, ya macam-macam. Kalau yang Matic transmisi AT gangguan fungsi itu sudah pasti kampas kopling habis, jadi harus ganti plat yang kosong sama ganti saringan oli transmisi yang di dalam
case transmisi atau strainernya ya. Ya, semoga bermanfaat untuk pengguna Freed, untuk pengguna mobil Honda yang lain. Mungkin saya buatin satu-satu, saya baca lagi servisnya biar detail. Ya, ini nanti saya kasih stiker biar tidak salah-salah. Jadi saya kasih keterangan juga yang harusnya diisi berapa. Kalau diisi 3 liter sih juga tidak ada masalah. Selama ini juga ada masalah. Untuk seal input shaftnya Matic sendiri juga jarang rusak. Yang sering itu yang bocor adalah oli mesin, seal kurung as besar. Itu aja. Tapi kalau mobil-mobil lama ya mulai ada yang kena sih di atas 10 tahun itu seal input shaft sama seal tuas transmisi dan seal drive shaft yang di as roda CV joint itu mulai banyak yang sudah keras, jadi menimbulkan bocor oli transmisi. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru. Mohon maaf bila salah-salah kata. Jangan bosan sharing dengan saya konten receh soal oli. Cuman ini kalau terjadi kesalahan fatal akibatnya ya. Kalau bisa pakai merek Honda aja yang sudah di riset sama insinyur-insinyur Honda. Kalau pakai merek lain ya monggo, resikonya saya juga kurang paham. Ini saya sampaikan sesuai dengan standar saja. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam saudara semua. Terima kasih.